Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di pembahasan yang telah lalu kita sudah membahas sepenggal kisah ibadah penyembelihan. Ternyata tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim beserta keluarga. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian, yaitu hadis-hadis dhaif dan palsu seputar ibadah penyembelihan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dimahuha walakin yanaluhut taqwa minkum. Darahnya, dagingnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah tiada lain adalah ketakwaan dari kita semua. Oleh karenanya ayat tersebut mengajarkan kepada kita semua, sebelum kita mau melakukan penyembelihan, maka mudhohi itu harus meluruskan niat, harus menjaga niat agar tetap lurus. Kenapa demikian? Sebab tadi Allah tegaskan, dagingnya, darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah, tetapi yang ketakwaan inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul permasalahan, apakah boleh ibadah penyembelihan di masa pandemi ini diganti dengan uang? Maka jawabannya tiada lain adalah tidak boleh. Sebab ibadah penyembelihan itu disebutnya udhiyah. Dan arti dari nahar atau udhiyah itu tiada lain adalah menyembelih. Oleh karenanya penyembelihan ini tidak bisa diganti dengan uang. Penyembelihan ini tidak bisa diganti dengan sembako. Sebab fasoli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Lalu ada orang yang beralasan, kan yang penting itu tiada lain adalah takwanya. Maka jelas kalau memang yang penting takwanya, untuk mencapai takwa itu tata cara ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi luruskan niat, jaga niat agar tetap lurus. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah waktu penyembelihan ibadah kurban atau ibadah udhiyah ini tiada lain adalah setelah sholat Id. Jadi apakah boleh? Tidak. Daging sapinya sudah dimasukkan ke dalam kaleng dan sebelum Idul Adha
sholatnya beres, maka daging di kaleng ini sudah ready stock. Maka jawabannya tidak boleh. Yang seperti itu bukan udhiyah. Yang namanya udhiyah itu penyembelihannya harus sesudah sholat Id. Makanya kata Nabi SAW, man dzabaha qabla sholat, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, falyadbah makanaha, maka hendaklah dia menyembelih binatang yang lain untuk mengganti binatang yang sudah disembelih itu. Jadi kalau ada orang yang menyembelih binatang sebelum sholat Id, maka tidak sah disebut dengan udhiyah. Karena ibadah udhiyah atau nusuk atau penyembelihan ini waktunya adalah setelah sholat Id. Nah, lalu berkaitan dengan Idul Adha ini yaitu takbiran. Adapun takbiran di waktu Idul Adha jelas berbeda dengan takbiran di waktu Idul Fitri. Di mana kalau Idul Fitri itu idza kharaja min baitihi, Nabi itu bertakbir apabila keluar dari rumahnya. Lalu yang kedua, Idul Adha itu berbeda, yaitu dari tanggal 9 Zulhijjah subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah asar. Maka teruslah dikomandangkan takbiran itu, mau di masjid silahkan, mau di rumah silahkan. Hanya yang jelas dari sekian waktu yang Allah berikan, maka jangan sampai tidak ada takbiran yang kita komandangkan. Misalkan bagaimana kalau takbirannya di masjid sebagai syiar, ya silakan. Terutama kalau malam takbiran semua pasti ramai masjid. Tapi ketika tanggal 10, 11, 12 sampai asar ini sudah banyak yang tidak melaksanakannya. Kenapa? Sebab cenah beda jeung kaumuman. Padahal hadis tadi menegaskan takbiran itu tiada lain adalah dari tanggal 9 Zulhijjah subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah asar. Dan sebelum sholat Idul Adha dilaksanakan, maka kita pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan saum Arafah. Di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang saum Arafah, kata Nabi, tukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Maka saum Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Kapan kita melaksanakan saum Arafah pada tahun ini? Yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli. Kita saum 1 hari, maka keutamaan diampuni dosa 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang, insya Allah akan dapat kita raih. Adapun kalau saum hari pertama dapatnya diampuni 10 tahun, terus ada yang 100 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, maka itu semuanya hadis palsu. Maka yang sahih itu hanya saum bulan Zulhijjah berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah itu hanya tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan saum Arafah. Oleh karenanya saum Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka ketika kita mau melaksanakan sholat Id, disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Persepsi makan teh sanes sangu. Pokoknya jangan makan dulu. Kalau minum boleh tidak, kan yang tidak boleh mah makan. Biasanya kalau disebut makan plus jeung caina.
Siga urang namu ka hiji tempat di suguhan we sangu. Sareng rencang mah jeung samel di pasihan caina moal. Di pasihan. Tapi lamun urang namu di pasihan cai kengeng menta sangu. Tah eta. Jadi lamun di pasihan nu ageng nu alit mah geus lepat. Tapi mun dibere cai tong minta sangu eta namanya. Nah, lalu ketika takbiran kita masa pandemi ini bagaimana ketika sholat idnya? Ketika menutup kemungkinan masih bisa dilaksanakan di jalan atau di lapang, silahkan laksanakan di lapang. Boleh tidak sholat id di jalan? Boleh sholat id di jalan? Boleh. Ini si katabrak kade. Oh, itu cenah tutup heula jalanna. Maka ketika masa pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir, bisa tidak dilaksanakan di lapang. Maka ketika dilaksanakan di lapangan atau di halaman ini lebih utama laksanakan. Lalu bagaimana kalau misalkan ketika melakukan sholat id bukan di lapangan tapi di tempat lain, maka secara hukum tetap sah. Karena sholat id di lapangan itu hukumnya afdoliyah, tetapi walaupun afdoliyah jangan sampai kita termasuk orang yang terlalu mudah memudah-mudahkan hukum. Agama Islam itu memang mudah, tapi kita jangan menjadi orang yang terlalu memudah-mudahkan hukum Islam. Sholatnya yang sahih bagaimana? Takbir pertama 7 kali, dibarengi mengangkat tangan, dan takbir kedua berapa kali? Yaitu 5 kali. Allahu Akbar pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah ada bacaan? Tidak. Maka jawabannya tidak ada. Baru ada bacaan ketika takbir dan mengangkat tangan yang ketujuh, Allahu Akbar. Baru ketika yang ketujuh iftitah, ta'awud dan selanjutnya. Jadi takbir dan angkat tangan yang ke-1 sampai ke-6 tidak ada bacaan apa-apa. Nah, kita kembali dulu, itu yang disebut dengan panduannya secara umum. Sekarang kita fokus dulu mengenai masalah penyembelihan. Banyak hadis-hadis dhaif yang berseliweran mengenai apa? Mengenai ibadah penyembelihan tersebut. Di mana satu, bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Misalkan seseorang mempunyai ibu atau bapak yang sudah meninggal dunia. Karena sayang kepada ibu bapak tersebut, lalu dia berkurban, berudhiyah atas nama yang meninggal. Jawabannya boleh atau tidak? Dan apakah ada hadisnya atau tidak? Ternyata ketika diteliti, apakah ada hadis dari Nabi SAW yang menerangkan bahwasanya boleh berkurban atas nama yang meninggal dunia? Ternyata setelah diteliti ditemukan ada hadisnya, riwayat Imam Abu Dawud. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Hadatsana Syarikun, telah menceritakan kepada kami Syarik, an Abil Hasna'i, dari Abil Hasna, anil Hakami, dari Al-Hakam, an Hanashin, dari Hanash. Qala ra'aitu Aliyan yudohi bi kabsyaini faqultu,
Kata Hana, saya melihat Ali menyembelih 2 ekor kambing. Fakultu mahada. Lalu aku bertanya, apa ini? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausoni, beliau telah berwasiat kepadaku, an udhiya anhu fa ana udhi anhu, agar aku berudhiyah atas nama beliau, maka aku pun menyembelih atas nama beliau. Kalau dulu Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummatihi, ya Allah terimalah kurban dari Nabi Muhammad dan umatnya. Maka Ali pun berudhiyah menyembelih atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, banyak yang berkeyakinan bahwasanya boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Nah, kalau hanya sekedar sampai ada dan tidak adanya hadisnya, maka tentu jawabannya ada hadisnya. Akan tetapi bagaimana, apakah hadisnya bisa diterima atau tidak? Apakah memenuhi syarat sebagai hadis yang makbul atau tidak? Ternyata setelah diteliti, hadis tersebut itu jatuhnya hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Kenapa hadis ini dhaif? Karena ada rawi yang bernama Abul Hasna. Dia ini tidak diketahui apakah siqot, apakah namanya siapa, lalu wataknya seperti apa. Maka para ulama jarah ta'dil ketika belum menemukan syahid dan tawabi, status rawi ini, hadis yang seperti itu statusnya adalah dhaif. Karena Abul Hasna ini rawi yang majhul, berarti hadis yang menerangkan berkurban atas nama orang yang meninggal dunia tidak boleh menurut syariat sebab hadisnya dhaif. Lalu sekarang begini, apa dhaif? Oke, hadis. Nah, iya, dhaif juga hadis. Maka kita jawab bagaimana? Iya, hadis-hadis juga yang ini mah dhaif gitu. Kalau tadi kan perkataannya dhaif juga hadis, maka kita jawab, apa jawabannya? Hadis-hadis juga yang ini mah dhaif. Nah, kita gunakan dulu perbandingan. Ibu ku bapak rek di pasihan pilihan, bade nganggo acuk anu sae bersih, bade nganggo acuk anu soe kotor. Nah, ari acuk milih nu sae nu bersih, ari hadis dhaif oge hadis. Yang kedua, pertanyaannya adalah, ketika ini hadisnya dhaif, tidak memenuhi standar dan dipaksakan beramal dengan hadis itu, pertanyaan yang kedua, siapa yang mau memberi pahalanya? Kenapa ada pertanyaan siapa yang mau memberi pahalanya? Sebab Allah dan Rasulnya tidak perintah. Di mana kita ibadah itu kan diantara tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan pahala. Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan. Jadi siapa yang akan memberi pahala? Hese gawe ente kapake tah itu. Ya cendakan urang teh menang ulama, hadis teh dikumpulkeun capek. Maka kita jawab bagaimana? Iya, ini juga menang ulama yang mengatakan hadisnya dhaif.
Nah oleh karenanya kieu we sederhanana. Yang ketiga ilustrasinya biar mudah. Lamun aya channel pacampur jeung geusik kinten-kinten bade duyuk moal. Bade dikumaha teh eta channelna? Piceun we meser deui nu anyar tah kitu. Ari channel meser deui nu anyar ari hadis geus puguh ieu teh hadisna ceuk basa Sunda marengkod da geugeuh ditumpakan puguh we ngajungkel atuh. Nah, mun pan hadisna oge rengkod ieu teh. Serbahasa Sunda mah dalam artian hadisnya tidak layak untuk dijadikan hujjah. Oke, berkurban atas nama yang meninggal dunia, jawabannya tidak boleh sebab hadis yang menerangkan itu derajatnya dhaif karena ada rawi yang bernama Abul Hasna, beliau seorang rawi yang majhul alias tidak dikenal. Poin 1 dulu, ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, silakan barangkali ada yang mau tanyakan dulu, Bu. Pokoknya mah jempling aya 3 eta unggul lah. Hiji ngartos, 2 lieur, 3 tunu. Nah, cukup jelas poin pertama. Jadi bolehkah berkurban atas nama yang meninggal dunia? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hadisnya dhaif. Apa kedoifannya? Karena ada rawi yang bernama Abul Hasna. Dia tidak dikenal. Uninga rawi, naon rawi? Rawi itu terang tuh rawi. Rawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis. Orang yang menyampaikan hadisnya ini ada yang tidak dikenal. Disangsikan ini dari Nabi. Berarti kalau begitu status hadis ini adalah dhaif. Yang kedua, kalau kita lihat spanduk-spanduk di jalan itu begitu kreatif, maka sampai ada kejadian aya domba, aya sapi di luhurna aya kursi sofa. Didinya di luhurna dari bacaan akan aku hantarkan engkau sampai ke surga. Kesimpulannya binatang sembelihan itu akan menjadi tunggangan kelak nanti di akhirat. Apakah benar seperti itu? Maka menurut akal saja ini tidak kurang bisa diterima. Ari nu kurban awakna jangkung badag beratna 80 kilo, ari kurban domba pegang. So. Kira-kira eta domba na kuateun moal. Bahkan sampai ada kejadian satu sapi sahamnya kan 7 orang. Nu genap aki-aki wungkul nih hiji budak gadis. Eta budak gadis da alim sampai tidak jadi udhiyah dengan sapi. Membedok kajian bedok. Nah, kabayang ke di akhirat bareng jeung aki-aki wungkul. Kajeun meuli domba ditaekan ku sorangan. Kenapa? Sebab konon katanya hewan kurban ini akan menjadi kendaraan bagi orang yang berudhiyah kelak nanti di akhirat. Jadi lamun ayeuna saham domba 7 tujuhan orang teh bakal naik sapi bareng nu kahiji saham kahiji saha misalkeun nya Ustaz Yasin nu kahiji Ustaz Andi panungtung Pak Haji Anas misalnya eta ngapring sareng. Berarti seperti itu nu kabayang teh siga kitu. Maka kalau yang terbayang seperti itu masih bisa dipatahkan juga secara mantik. Nah oleh karenanya urang tinggal we heula nah nya aya hadisna. Bisi hanas nyalakeun batur ari pek aya hadisna pan urang nu era. Nah bagaimana hadisnya? Ada dalam Musnad Ad-Dailami, Musnad Firdaus karangan Imam Ad-Dailami dari hadis Abu Hurairah, istaprihu dohayakum fa innaha matoyakum alas sirat. Dari Abu Hurairah, ia merupakannya kata beliau, muliakanlah hewan
sembelihan kalian, fa innaha matoyakum ala sirat, karena sesungguhnya binatang sembelihan itu tiada lain adalah kendaraan bagi kalian di akhirat. Mangkaning cenah ieu mah. Semuanya can menakan hadisna ari sirat teh siga rambut di tetet 7. Saking sekeutna. Mun urang mapah kadinya cenah sampean langsung buntung. Matak lamun urang parengal di akhirat eta kumaha atuh? Taya sanes cenah kedah naik domba atau sapi atau onta. Pan kukuna karanal tah cenah. Di moal karasaeun ser nepi kitu carita nu katampi kusim kuring nuju SD. Resep we nuju SD mah ku pun guru teh kumaha ajengan teh resep we da caritana. Sampai carita Nabi Muhammad meulah bulan eta pun guru nyaritakeun keleber Kanjeng Nabi teh kaluhur. Nya eta bulan teh cenah dibeulah nganggo cingir Kanjeng Nabi dikitu we ku Nabi teh. Belah jadi 2. Nya kitu eta carita teh. Lebat we pasantren dibuka geuning sing horeng sanes kitu. Nabi ngadoa eta bulan jadi belah jadi 2 sanes ku cingir dibeulah. Anu lamun di ku cingir dibeulah kabayang eta cingir Nabi sageung naon gitu. Bisa meulah bulan. Tapi yang jelas ketika seseorang mempunyai anak lalu anaknya meninggal dunia di usia masih kecil, maka anaknya ini akan menjadi penghalang ibu bapaknya masuk ke dalam api neraka. Nah, di akhirat ini nanti hewan kurban itu akan menjadi tunggangan. Jadi lamun naik kuda itu mah naik kendaraan tersebut akan lebih cepat sampainya. Oleh karena itu, apakah benar ada hadisnya? Jawabannya benar, ada hadisnya. Tinggal pertanyaan yang kedua, apakah hadisnya bisa diamalkan atau tidak? Mari kita analisa sanadnya. Sanad itu kumpulan rawi, dan rawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis. Pertama, Rasulullah SAW punya murid bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah punya murid bernama Ubaidullah bin Mauhab. Ubaidullah bin Mauhab punya murid bernama Muhammad bin Ubaidullah bin Mauhab. Dan beliau mempunyai murid Ibnul Mubarak. Lalu dari Ibnul Mubarak diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yang menjadi fokusnya adalah rawi yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab. Jadi rawi yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab, saya ringkaskan dalam kitab Tahdhibul Kamal dan Tahdhibut Tahdhib. Sufyan bin Uyainah mendoibkannya. Al-Bukhari berkata Ibnu Uyainah mendoibkannya. Ahmad bin Hambal berkata munkarul hadis laisa bisikot, tidak kuat dia itu. Dan pada kesempatan lain hadis-hadisnya munkar dan tidak dikenal dia dan tidak juga bapaknya. Yahya bin Ma'in berkata laisa bisyai'in, dia tidak ada apa-apanya. Karena ghairu siqatin bil hadis, dia tidak kuat dalam urusan hadis. An-Nasai berkata dhaifun la yuktabu hadisuhu, dia itu lemah dan tidak boleh ditulis hadisnya. Pada kesempatan lain berkata matrukul hadis, dia itu tertuduh dusta. Jadi rawi yang bernama Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab ini adalah orang yang dituduh berdusta atas nama Nabi SAW. Ad-Daruqutni berkata dhaifun. Muslim bin Hajjaj berkata sakitun matrukul hadis. Orang ini dituduh dusta. Dan Al-Hakim berkata ia meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah naskah, kebanyakan isinya hadis-hadis munkar. Dan pada kesempatan lain Al-Hakim berkata dia suka memalsukan hadis. Jadi hadis yang menerangkan bahwasanya hewan kurban atau hewan udhiyah akan menjadi
tunggangan kelak nanti di akhirat? Jawabannya hadisnya palsu. Jadi bolehkah kita ketika berudhiyah lalu mempunyai keyakinan seperti itu? Maka jawabannya tidak boleh. Nah, selanjutnya, bagaimana hukum menyaksikan penyembelihan hewan kurban? Karena ada yang mengatakan menyaksikan penyembelihan hewan udhiyah itu menjadi penghapus dosa. Makanya dulu suka dipanggil, ayo siapa yang mudohinya, yang kurbaninya datang ke sini. Maka disebutkan namanya ini adalah sapi kurban atas nama satu Yang kurban pertama kali daftar disebut terakhir kuno. Kemah cenah. Moal didinya. Nah, pan abi nu panggeulana daftar disebut pang akhirna. Kemah bade doma we. Atau misalkan dalam arti aya nu teu kasebut, nah cenah teu bener panitia teh. Nami abi tadi disebut bawa-bawa duitna teu dibelikeun cenah. Nah, oleh karenanya apakah benar ada hadis itu? Saya coba cari di Mustadrak Hakim, ternyata ada. Yang mana bunyinya begini, langsung kepada matannya saja. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya Fatimatu kumi ila adhiyatiki pasidiha. Hei Fatimah, berdirilah menghadap hewan sembelihanmu dan saksikanlah ia, fa innahu yaghfiru laki inda awali kitratin takturu min damiha. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu pada waktu tetesan darah pertama yang mengalir. Jadi kenapa harus menyaksikan? Sebab tetesan darah dari binatang kurban itu yang pertama kali keluar itu akan menjadi penghapus dosa. Makanya maksakeun ngangujum, maksakeun nganggo video call, tanya ieu mah tinggal cenah. Lantaran menyaksikan penyembelihan menjadi penghapus dosa. Hadisnya mana? Ini. Lalu setelah itu, yang diampuni dosa itu bukan 1, 2, tapi setiap dosa yang dilakukan. Lalu setelah itu katakanlah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ternyata hadis yang menerangkan mudohi harus menyaksikan penyembelihan hewan kurban, jawabannya ada riwayat Al-Hakim. Tapi bagaimana status hadisnya? Sahih, hasan, dhaif? Jawabannya hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Satu, karena ada rawi yang bernama Abu Hamzah. Rawi Abu Hamzah ini mempunyai nama asli, tiada lain adalah satu, Sabit bin Abu Sofiyah, namanya Dinar, dikatakan juga Sa'id Abu Hamzah As-Sumali Al-Azdi Al-Kufi. Abdullah bin Ahmad bin Hambal mengatakan dari ayahnya, ia rawi yang lemah hadisnya, laisa bisyai'in. Abbas Ad-Duwari mengatakan dari Yahya bin Ma'in, laisa bisiqat, dhaif, tidak kuat. Abu Zur'a berkata layin, lemah, layinul hadis, dia orang yang lemah dalam urusan hadis. Dicatat hadisnya tapi tidak dijadikan hujjah. Dan An-Nasai mengatakan dia rawi yang tidak kuat. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin berkata, ia rawi yang banyak keliru dalam periwayatan sampai keluar dari batas berhujjah dengannya apabila dia meriwayatkan sendirian, dan bersama dengan itu ia berlebihan dalam paham Syiah. Jadi Abu Hamzah alias Sabit bin Abu Sofiyah
adalah seorang rawi yang dhaif dan berpaham Syiah. Oleh karena itu hadisnya dhaif. Yang kedua, ada rawi yang bernama An-Nadr bin Ismail bin Hajim al-Bajali Abul Mughirah al-Qadi al-Kufi. Beliau seorang imam di Masjid Kufah. Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya At-Takrib, ia rawi yang tidak kuat. Dan menurut Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruhin, ia termasuk rawi yang sangat keliru dan banyak kesalahan dalam periwayatan. Oleh sebab itulah ia berhak untuk tidak dijadikan hujjah. Jadi hadis yang mengatakan bahwasanya kalau kita berudhiyah harus disaksikan, karena yang namanya menyaksikan penyembelihan itu menjadi penghapus dosa, maka jawabannya hadisnya lemah, tidak bisa diamalkan. Jadi oleh karena itu jelas bagi kita semua menyaksikan penyembelihan tidak menjadi syarat sah. Oke. Yang terakhir, yang hadis dhaif dan palsu yang populer itu adalah satu helai bulu, satu kebaikan. Jadi mun milih binatang kurban teh nupang loba buluna. Keunios dagingna saeutik oge. Kenapa? Ya karena satu bulu, satu kebaikan. Milih mun domba Garut, milih nu loba buluna, sapi nu loba buluna. Entong anu gede daging entong. Ternyata ada hadisnya, ada riwayat Ahmad. Hadatsana Abdullah, hadatsani Abi, hadatsana Yazid bin Harun, an ba'ana Salam bin Miskin, an Aidillah al-Mujassi, an Abi Dawud, an Zaid bin Arqam qala qultu aw qalu ya Rasulullah ma hadhil adahi, wahai Rasulullah SAW, apa gerangan sembelihan-sembelihan ini? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Beliau bersabda sunnah bapak kalian Ibrahim. Jadi yang namanya ibadah udhiyah merupakan syar'u man qoblana, syariat sebelum kita sudah ada yang dilanjutkan syariatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa malana minha, dan apa yang kami peroleh darinya? Maka bikulli sa'ratin hasanatun, setiap satu bulu satu kebaikan. Qalu ya Rasulullah pasub, Rasul bagaimana bulu yang ada di kulit? Jawabannya qala bikulli sa'ratin minasub hasanah, pada setiap helai bulu dari kulit satu kebaikan. Jadi kalau doma ada jumlah bulunya sampai 3 juta, pahalanya berarti 3 juta. Cenah cek hadisna kitu. Tapi pertanyaannya, hadisnya sahih, hasan, dhaif. Ternyata hadis ini dhaif. Satu, karena ada rawi yang bernama Abu Dawud, beliau bernama asli Nupe bin Al-Haris Al-A'ma Al-Kufi. Ibnu Hajar berkata, As-Saji berkata dia mungkarul hadis, lagi pendusta, tukang wadul cenah Nupe bin Al-Haris Al-A'ma Al-Kufi, tukang bohong. Ad-Daulabi dan Ad-Darqutni berkata dia matruk, dia orang yang dituduh dusta. Al-Hakim berkata dia meriwayatkan hadis dari Buraidah dan Anas, hadis-hadis palsu. Ibnu Abdul Bar berkata para ulama sepakat akan kedhaifannya, sebagian yang lain memandangnya pendusta dan bersepakat untuk meninggalkannya. Jadi Nupe bin Al-Haris Al-A'ma Al-Kufi atau Abu Dawud itu rawi yang dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Yang kedua, Aidillah Al-Mujassi. Maka Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud berkata dalam Tahqiq Musnad Ahmad, dhaifun. Rawi ini adalah rawi yang lemah. Jadi Tahqiq Musnad Ahmad itu yang terbaru, editornya itu adalah
Kalau zaman dulu adalah Syekh Ahmad Syakir, maka di generasi sekarang itu adalah Syekh Syuaib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud. Kalau Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu, beliau meninggal dunia. Dan yang masih hidup adalah Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Beliau mentakik Musnad Ahmad dari yang tadinya 12 jilid sekarang menjadi tidak banyak sih, cuman 50 jilid. Cuman dengan 50 jilid itu sudah diketahui nih hadisnya sahih dhaif. Urang kantun naonna? Kantun meser. Sareng macana. PDF aya lah gampil lain nama. Kantun macana ngan panginten kersa teu macana eta wungkul lah. Ibnu Hajar berkata, Abu Hatim berkata munkarul hadis. Dan Ibnu Hibban berkata dalam kitab Ad-Du'afa Basriun munkarul hadis. Dia ini orang Basrah dan munkarul hadis. Oleh karena itulah orang-orang yang meriwayatkan hadis satu helai bulu binatang satu kebaikan, hadisnya dhaif. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini seputar hadis-hadis dhaif dan palsu yang populer di antara umat Islam yang berkaitan dengan ibadah penyembelihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Ya. Seorang anak mengumpulkan uang untuk orang tuanya jadi satu pasar. Ya. Misalnya itu. Orang tuanya masih hidup. Ada seorang ibu misalkan masih hidup, anaknya punya 3, ibunya mau kurban, anaknya ngasih untuk ibunya ti dieu 700 sampai bisa pol 3,5 juta. Anaknya yang 3 itu, Bu, ini uang dari kami buat ibu, silahkan pakai kurban. Boleh tidak? Boleh. Jadi bolehkah berudhiyah dipangmayarkeun? Boleh tidak? Boleh. Bolehkah berudhiyah dengan anak? Boleh tidak berudhiyah dengan anak? Bulan? Tidak boleh berudhiyah dengan anak. Bolehkah berudhiyah dengan uang anak? Boleh. Tidak apa-apa. Ari berudhiyah dengan anak mah tidak boleh, dilarang. Kayak polisi ditewak. Silahkan, tidak apa-apa. Lalu sekarang misalkan ya santri madrasah As-Sa'adah dikumpulkan ayat 300 misalkan. Ya misalkan we mah. Sugan we janten doa pannya tah gitu. Urang mah kada optimis. Nah, 300 dikumpulkan ku guruna, ya ka bapa hidupnya kumpulkan cenah artos 20.000 ewang. Keur naon? Keur ibu sanes. Urang diajar kurban. Kumpulkan artosna, peserkeun sasapi cumpon. Lalu ternyata apakah itu disebut udhiyah? Jawabannya tidak. Eta mah latihan udhiyah. Kan maksimal sapi 7 orang. Ayeuna ku 300. Maka itu bukan udhiyah tapi latihan udhiyah. Dagingnya halal untuk dimakan? Halal. Silakan. Bolehkah berudhiyah dengan sapi tetangga? Kan kengeng teu. Ayat bolehkah berudhiyah dengan domba tetangga? Ayo domba tetangga payun bumi. Aduh, Idul Adha-nya sunci diceritakan. Ulan kengeng, nah bu kengeng. Teu kengeng, bukan domba batur eta teh nya. Kajabi tos dipeser heula. Sabatas kapungkur aya nonara, Ustaz, bolehkah menikahi perempuan sekantor? Saya jawab haram hukumnya. Mungkin patarosan teh, bolehkah menikahi perempuan sekantor? Waktu itu saya jawab haram hukumnya Anda menikahi perempuan sekantor.
Ulang heula. Sanes kitu Ustaz maksud teh ieu calon istri teh sakantor jeung abdi. Oh. Nya tuh sugan teh istri sakantor ditika ku hidup sadaya ento. Kalau gitu mah boleh. Boleh tidak nyuruh orang sholat? Nyuruh orang sholat nggak boleh, Bu. Ini karena sholat di titah-titah hari Bu. Kene rek nyambung rek henteu eta mah. Berarti mun lieur bawahan teh mah. Angga sadajis. Dalam praktek kuliah ada orang sudah terpapar. Ya. Kan satu mungkin atau 2 hari ke hari H si mudahinya meninggal. Dikersakkan tidak ada ahli waris. Katakanlah jamilah gitu. Ya. Ayat-ayat antunkan ini solusinya di atas namakan dia sampai hari A atau gimana? Nah, sekarang ada kasus, ada orang dia tidak punya keluarga, sudah niat mau menyembelih, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia sebelum hari H. Dipilari ahli warisna teu aya. Urang kali teu gaduh, misalkeun carogena tos ngantunkeun ti payun dulur-dulur tos ngarantunkeun kantun anjeunna we. Kan adek naros eta yusana sabaraha tahun. Mah caritana pan lamunnya tah kieu. Nah, bagaimana kalau memang nanti seperti itu? Apakah sembelih? Jangan, sudah sembelih saja. Nah, boleh tidak atas nama almarhum? Jawabannya, pan yang atas nama yang meninggal mah tidak boleh, pan hadisnya juga dhaif. Lalu bagaimana? Maka disinilah ketika itu diambil alih oleh jami kurban sebagai penanggung jawab. Nah, dari jami kurban ini mau atas nama siapa? Silahkan itu berunding. Ketika memang sudah ditentukan seperti itu, oh atas nama ini berarti dia yang berkurban. Tapi cenah engke kumaha ngantunkeun kagehan pahala kurbana? Ya tentu dia sudah ada nama itu, sudah niat, kebetulan ada udur, laula udur. Kalaulah tidak ada udur, maka dia pasti akan melakukan. Maka tentu pahalanya insya Allah yang meninggal ini akan dapat. Seperti begini, itu masih mending penyembelihan. Sekarang kalau haji, sebatang kara, mau berangkat maut. Taeta artos hajina dikamanakeun. Disinilah peran dari amir, pemimpin untuk memaslahatkan amanah almarhum. Kadi weh urang canak, urang meserkeun motor. Ya kumaha agar maslahat untuk almarhum itu. Ternyata oleh pemerintah dibandingkan lagi. Teu aya desa saha, nu aya ngan Pak RT. Duh, Pak RT katempuhan. Ngaruh RT mah katempuhan teh nu hesena wae. Beda jeung presiden ngeunahna wae. Nah, kumaha ieu Pak RT sebagai amir diambillah oleh Pak RT. Lalu karena beliau sebagai pemimpin yang mengayomi di sana, akhirnya uang dari haji ini diwakafkan, misalkan ke masjid atau kemana untuk kemaslahatan jariah yang meninggal dunia. Nanti pun barangkali seperti itu. Kalau memang solusinya sudah tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalau dulu enak, ada yang disebut dengan baitul mal, kembalikan saja ke baitul mal. Kalau dulu nanti pemimpin yang akan mengatur segala sesuatu. Begitu barangkali bisa dajis. Ada lagi Bu? Mangga. Lang terasa nih ke maghribnya. Ya barangkali atau ibu bapak rahimahumullah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga pada tanggal Kamis 30 Juli
kita bisa melaksanakan saum Arafah, dan pada tanggal 31 Juli mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan umur, kesehatan untuk melaksanakan hari raya Idul Adha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.